Perdana dengan NIM 2381050029. Saya dari semester 2A jurusan Tadris Matematika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan pendapat tentang bagaimana agar tidak terjadi krisis yang mematikan demokrasi di negara Indonesia ini. Jadi, krisis yang mematikan demokrasi di Indonesia seperti yang sudah diketahui sebelumnya merupakan ancaman serius yang perlu ditangani secara serius. Beberapa faktor yang dapat memicu krisis tersebut mungkin meliputi penyalahgunaan kekuasaan, pelemahan institusi, serta ketidaksetaraan akses terhadap proses politik dan keadilan. Nah, untuk mengatasi krisis tersebut perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga demokratis lainnya. Langkah-langkah konkret seperti penguatan institusi demokrasi, pendidikan demokrasi, partisipasi masyarakat, pelindungan HAM, serta pengendalian korupsi dalam proses politik bisa menjadi bagian dari solusi tersebut. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kultur demokrasi yang inklusif dan menghargai keberagaman pendapat. Meskipun menghadapi tantangan, optimisme dan komitmen untuk memperbaiki demokrasi harus tetap dijaga agar Indonesia dapat terus bergerak menuju sistem yang lebih kuat dan inklusif. Untuk mencegah krisis yang dapat mengancam demokrasi, pendekatan yang diperlukan yaitu secara holistik. Beberapa langkah yang dapat diambil yaitu: yang pertama, ada penguatan institusi demokrasi, yang artinya membangun lembaga-lembaga yang kuat, independen, dan transparan, seperti pengadilan, badan pemilihan, dan media. Contoh nyata dari penguatan institusi demokrasi adalah reformasi hukum dan peradilan di Indonesia setelah Orde Baru. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat independensi dan transparansi sistem peradilan serta menegakkan supremasi hukum, seperti pembentukan komisi yudisial, penyusunan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan akses terhadap keadilan. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang kedua, ada pendidikan demokrasi, artinya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak warga negara, dan tanggung jawab mereka dalam proses demokrasi. Contoh nyata dari pendidikan demokrasi adalah program-program pendidikan demokrasi di sekolah-sekolah. Di beberapa negara termasuk di Indonesia, pendidikan demokrasi menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Beberapa elemen yang biasanya termasuk dalam program pendidikan demokrasi di Indonesia meliputi: pertama, ada pendidikan kewarganegaraan, pengembangan keterampilan demokratis, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler dan kepemimpinan. Langkah ini bertujuan untuk membantu membentuk generasi yang sadar akan pentingnya demokrasi, memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasarnya, serta siap untuk berperan aktif dalam masyarakat yang demokratis. Yang ketiga, ada partisipasi masyarakat, artinya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, advokasi, atau gerakan sosial. Contoh nyata dari partisipasi masyarakat adalah gerakan kampanye lintas agama untuk perdamaian. Di sebuah negara yang mengalami konflik antar agama, dalam gerakan ini, pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan warga biasanya dari berbagai agama dan latar belakang bergabung untuk mempromosikan dialog, toleransi, dan perdamaian. Nah, beberapa kegiatan yang biasanya dilakukan dalam gerakan ini meliputi: yang pertama, ada dialog antar agama, kedua, pendidikan damai, ketiga, kegiatan kemanusiaan, dan keempat, aksi advokasi. Langkah ini bertujuan untuk membantu membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan menciptakan ruang bagi dialog, saling pengertian, dan kerjasama dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu ada perlindungan HAM, artinya menjamin perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga, termasuk kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Contoh nyata dari HAM sendiri adalah pendirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM di Indonesia. Komnas HAM adalah sebuah lembaga independen yang bertugas untuk melindungi, mengawasi, dan mempromosikan HAM di Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk perlindungan HAM meliputi penyelidikan pelanggaran HAM, penyuluhan dan advokasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, dan penyediaan bantuan hukum. Melalui peran dan langkah ini, Komnas HAM berkontribusi dalam menjaga
dan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya, langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu pengendalian korupsi, yang artinya memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi korupsi yang dapat menggerus kepercayaan masyarakat pada institusi demokratis. Contoh nyata dari pengendalian korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia. KPK adalah lembaga independen yang didirikan untuk mengatasi dan memerangi tindakan korupsi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di dalam pemerintahan. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh KPK dalam pengendalian korupsi meliputi penyelidikan dan penyidikan, pencegahan korupsi, pengawasan keuangan negara, dan kerjasama internasional. Melalui upaya-upaya seperti ini, KPK berperan penting dalam mengendalikan korupsi dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan di negara Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan dan kritik, KPK tetap menjadi salah satu contoh nyata dalam membangun upaya korupsi di negara Indonesia ini. Dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, diharapkan demokrasi dapat terus berkembang dan terhindar dari krisis yang dapat mengancam eksistensinya. Sekian pemaparan dari saya mengenai krisis demokrasi di Indonesia ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.